Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lina di channel SKB Kemen LHK. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal SKB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan FR teman-teman yang sudah pernah ikut tes SKB pada tahun sebelumnya. Langsung saja ke soal nomor 1. Penyimpanan limbah B3 pada fasilitas penyimpanan berupa bangunan dilakukan dengan mengemas limbah B3 terlebih dahulu. Pengemasan limbah B3 dapat menggunakan kemasan sebagai berikut kecuali A. Jumbo bag, B. drum, C. kontainer, D. silo, E. tangki IBC. Jawaban adalah D. silo. Pembahasan. Silo merupakan alat berbentuk tabung yang memiliki volume tertentu dan digunakan sebagai tempat penyimpanan limbah B3 secara sementara sebelum dilakukan pengolahan dan pemanfaatan limbah B3. Drum yang digunakan untuk mengemas limbah B3 dapat berupa drum logam atau drum plastik dengan kapasitas 200 liter. Drum biasa digunakan untuk menyimpan limbah B3 pada fase cair. Jumbo bag adalah kantong besar dengan kapasitas tampung 500 KL sampai 2000 KL untuk menyimpan dan mengangkut berbagai produk yang berbentuk butiran, serbuk, atau serpi. Tangki IBC adalah wadah yang digunakan sebagai alat penyimpanan muatan atau limbah B3 fase cair. Kontainer adalah kemasan limbah B3 untuk menyimpan limbah B3 fase cair. Nomor 2. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa tangki atau kontainer harus dilengkapi fasilitas penunjang berupa OWS atau Oil Water Separator. Apa fungsi dari OWS? A. Mengisi dan mengeluarkan minyak dan air. B. Memisahkan antara minyak dan air. C. Menampung minyak dan air. D. Menyatukan minyak dan air. E. Memindahkan dan menyebarkan minyak dan air. Jawaban adalah B. Memisahkan antara minyak dan air. Pembahasan. Fasilitas penunjang untuk fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa tangki atau kontainer adalah pompa dan Oil Water Separator atau OWS. Pompa berfungsi untuk mengisi ataupun mengeluarkan limbah B3. OWS berfungsi untuk memisahkan antara minyak dan air. Nomor 3. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa waste file dan waste impoundment dapat digunakan untuk menyimpan limbah B3 A. Kategori 1, B. Kategori 2 spesifik khusus, C. Kategori 2 spesifik umum, D. Kategori 2 sumber tidak spesifik, E. Semua benar. Jawaban adalah B. Kategori 2 spesifik khusus. Pembahasan. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus contohnya fly ash atau abu terbang, bottom ash atau abu dasar, meskel dan copper slag. Fly ash dan bottom ash dapat dihasilkan dari kegiatan pengolahan limbah B3 dengan cara termal melalui proses insenerasi dari proses pembakaran batu bara pada fasilitas stoker boiler. Fasilitas penyimpanan limbah B3 dapat berupa bangunan, tangki atau kontainer, silo, tempat penumpukan limbah B3 atau waste file, kolam penampungan limbah B3 atau waste impoundment, dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fasilitas penyimpanan limbah berupa waste file dan waste impoundment hanya dipergunakan untuk menyimpan limbah B3 dengan kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Nomor 4. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus tidak dapat disimpan pada fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa A. waste impoundment, B. waste file, C. bangunan, D. silo, E. kontainer. Jawaban adalah E. kontainer. Pembahasan. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dapat disimpan pada fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan, silo, waste file, dan waste impoundment. Limbah B3 tersebut tidak dapat disimpan di tangki dan kontainer. Limbah B3 yang dapat disimpan di tangki dan kontainer adalah limbah B3 kategori 1, limbah B3 kategori 2 sumber tidak spesifik,
dan limbah B3 kategori 2 spesifik umum. Nomor 5. Parameter berikut ini yang bukan merupakan parameter anorganik dari zat pencemar yang diuji melalui uji TCLP adalah A. Tembaga, B. Merkuri, C. Sianida, D. Selenium, E. Antimoni. Jawaban adalah C. Sianida. Pembahasan TCLP atau Toxicity Characteristic Listing Procedure adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu limbah. Sianida merupakan parameter anion dari zat pencemar yang dilakukan uji melalui uji TCLP. Parameter anion lainnya adalah klorida, fluorida, iodida, nitrit, dan nitrat. Parameter anorganik berupa antimoni, arsen, barium, berilium, boron, kadmium, krom, valensi 6, tembaga, timbal, merkuri, molibdenum, nikel, selenium, perak, tributiltin oksid, dan fukseng. Selain kedua parameter tersebut juga terdapat parameter organik, parameter pestisida, dan parameter tambahan berupa endrin, heksaklorobenzena, heksakloroetana, pridina toksafena, dan silpek. Sekian video saya kali ini, dan teman-teman mohon dukungannya untuk klik like, subscribe, share, dan komen di channel YouTube saya. Nantikan video saya yang selanjutnya ya. Terima kasih.